Nah, setiap dosen ini tuh, dua dosen ini tuh berbeda karakter dan berbeda pertanyaan yang mereka lontarkan. Nah, yang satu itu fokus terhadap skripsi dan yang satu itu fokus terhadap dua-duanya menurut aku sih. Bahkan yang dosen pertama itu beliau tidak mengizinkan atau tidak memberikan waktu aku untuk presentasi, tapi beliau langsung memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, ahlan wa sahlan, dan selamat datang di channel Epa Puspita Adang. Akhirnya alhamdulillah setelah berbulan-bulan aku bisa lagi bikin video. Dan video kali ini aku akan memberikan 5 tips bagaimana menghadapi sidang munakosa atau sidang skripsi online dan insya Allah mendapatkan nilai A menurut pengalaman aku sendiri. Nah, dikarenakan sekarang musimnya corona atau COVID-19 ini jadi serba online dan sidang skripsi juga online, wisuda pun online, dan aku mengalaminya. Nah, sebelum lanjut ke bagaimana tips-tipsnya, alangkah baiknya kalian mendukung perkembangan channel aku dengan cara mensubscribe dan like, komen di video aku kali ini. Oleh karena itu, tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, yuk simak apa aja sih tips-tipsnya untuk menghadapi sidang skripsi online dan mendapatkan nilai A menurut pengalaman aku pribadi. Selamat menonton! 5 tips dari aku cara menghadapi sidang munakosa online dan mendapatkan nilai A menurut pengalaman aku pribadi. Yang pertama yaitu mempersiapkan peralatan, mempersiapkan segalanya supaya kita itu matang atau fokus menghadapi sidang munakosa. Salah satunya mempersiapkan peralatan seperti laptop dan handphone, mempersiapkan presentasinya, PDF yang kayak PPT yang kayak gitu, dan yang pasti mempersiapkan kuota kita. Terus yang kedua, setelah mempersiapkan semuanya, kalian harus rilekskan diri, jangan gugup. Pas melaksanakan sidang munakosa itu kalian tidak boleh merasa gugup sama sekali, dan kalian harus merasa percaya diri bahwa kalian itu mampu menghadapinya, mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya, dan mampu kalian melewatinya secara baik dan percaya diri. Itu ya menurut aku tuh benar-benar. Aku dulu pas sidang munakosa atau sidang skripsi, aku merasa percaya diri itu penting menurut aku, karena jangan terlihat gugup di hadapan seorang dosen. Soalnya kalau misalkan kalian merasa gugup atau kalian terlihat gugup di hadapan dosen, kemungkinan saja dosen itu berpikiran bahwa kamu itu belum siap dan kamu itu belum mampu, sehingga dosen-dosen bakalan memberikan kamu banyak pertanyaan. Menurut aku seperti itu, versi pengalaman aku sendiri seperti itu. Jadi tips kedua itu kalian harus percaya diri dan jangan terlihat gugup di hadapan dosen. Meskipun virtual, tapi perasaannya itu sama seperti kalian sidang munakosa di hadapan langsung ketemu dosen. Itu pengalaman aku. Jadi jangan terlihat gugup dan harus percaya diri menurut versi aku. Seperti itu. Nah, tips yang ketiga adalah untuk kita merasa percaya diri menghadapi sidang munakosa, berarti kita harus mempersiapkannya matang-matang. Dalam proses belajarnya kita harus matang-matang, dalam proses memahaminya kita harus matang-matang. Jadi tips yang ketiga yaitu kita mempersiapkannya semaksimal mungkin untuk menghadapi sidang skripsi. Apa sih salah satunya? Yang pertama, aku itu dulu pas sebelum melaksanakan sidang skripsi itu 1 minggu full aku fokus terhadap skripsi, fokus terhadap apa yang harus aku lakukan dan pertanyaan-pertanyaan apa yang bakalan keluar pas sidang skripsi.
Nah, dulu aku itu pasti fokus untuk menguasai penelitian aku sendiri. Jadi tanpa kita melihat presentasi atau PPT atau apapun itu, kita mampu menjawabnya, kita mampu presentasi tanpa melihat PowerPoint juga. Nah, itu dulu aku diutamakan harus banget menguasai penelitian aku sendiri. Ya bakalan pastilah ya, kalau misalkan kita yang bikin sendiri penelitian, kita bakalan mampu menguasainya, kita bakalan mampu memahaminya bagaimana atau apa itu skripsi yang telah kita kerjakan sendiri. Jadi yang pasti kalian harus menguasai skripsi kalian secara sempurna, secara baik. Jadi kalian percaya diri kalau kalian mampu menguasai skripsi kalian sendiri. Jadi itu, untuk kalian merasa percaya diri dan tidak terlihat gugup di hadapan dosen, kalian harus menguasai semua dari bab 1 sampai bab 5 atau bab 1 sampai bab 4 tergantung fakultas kalian masing-masing sampai bab berapa itu pun. Jadi pokoknya mah untuk semua skripsi yang telah kita kerjakan, kalian harus benar-benar menguasainya. Kalian harus mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dosen. Dan tips yang keempat yaitu kalian harus bertaaruf dengan dosen penguji kalian sendiri. Bertaaruf di sini itu kalian harus mengenal lebih dalam dosen penguji kalian itu bakalan seperti apa pas waktu menguji. Dulu aku tuh dikasih tahu nama dosen penguji itu 2 hari sebelum ujian sidang skripsi, dan aku dikasih 2 dosen penguji. Nah, setiap dosen ini tuh, 2 dosen ini tuh berbeda karakter dan berbeda pertanyaan yang mereka lontarkan. Nah, yang satu itu fokus terhadap skripsi dan yang satu itu fokus terhadap dua-duanya menurut aku sih. Nah, yang dosen yang pertama itu kan perempuan, dan beliau itu fokus terhadap kebiologiannya juga dan terhadap skripsi aku. Bahkan yang dosen pertama itu beliau tidak mengizinkan atau tidak memberikan waktu aku untuk presentasi, tapi beliau langsung memberikan pertanyaan seperti itu. Jadi tips dari aku itu yang keempat, kalian harus mampu menguasai atau mampu mengenal dosen penguji kalian itu seperti apa, pertanyaan seperti apa yang bakalan dilontarkan oleh dosen penguji kalian. Kalian bisa menanyakannya itu ke teman kalian yang udah sidang munakosa atau sidang skripsi terlebih dahulu, atau ke kakak kelas kalian atau kakak tingkat kalian seperti itu. Nah, untuk tips-tips pertanyaan apa aja yang sering muncul itu akan ada di video selanjutnya. Kalian harus nonton ini terlebih dahulu, dan video selanjutnya aku akan memberikan tips bagaimana apa aja sih contoh-contoh dan menurut pengalaman aku dan teman-teman aku itu pertanyaan seperti apa yang selalu dilontarkan pas sidang skripsi. Nah, tips yang kelima atau tips yang terakhir yaitu yang paling utama, berdoa itu yang selalu aku tekankan. Aku pas udah sidang skripsi, dari pas sidang skripsi sampai mendapatkan hasilnya itu kan sekitar 2 minggu gitu lah. Soalnya ada kendala untuk pihak prodi memberikan nilai gitu. Jadi aku 2 minggu tersebut itu aku diambang tanda tanya, diambang kebimbangan nilai aku tuh seperti apa. Aku selalu berdoa, bahkan aku sampai membuat nazar kalau misalkan aku mendapatkan nilai A, aku bakalan bla 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 seperti itu. Dan akhirnya setelah 2 minggu penantian aku mendapatkan nilai A. Ya Allah, di sana aku benar-benar sedih, benar-benar terharu. Ternyata perjuangan aku itu emang tidak sia-sia. Makanya perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil itu, seperti itu menurut aku kerasa banget. A few moments later. Jadi kesimpulannya, 5 tips dari aku itu, yang pertama, kalian harus mempersiapkan peralatannya sebaik mungkin dari HP, laptop, bahkan kuota. Yang kedua, kalian jangan terlihat gugup di hadapan dosen. Kalian harus percaya diri, kalian mampu menguasai skripsi kalian mampu percaya diri bahwa kalian mampu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji. Yang ketiga, untuk kalian bisa merasa percaya diri, kalian harus menguasai materi atau menguasai skripsi kalian.
karena yakin kalau kalian mengerjakan skripsi kalian dengan bersungguh-sungguh, maka kalian bakal mampu memahami maksud skripsi yang kalian buat. Yang keempat yaitu mengenal lebih dalam karakteristik dosen penguji kalian ketika sedang melaksanakan sidang skripsi itu seperti apa, pertanyaan seperti apa yang setiap mereka lontarkan ke mahasiswa yang sedang melaksanakan sidang skripsi. Yang kelima yaitu berdoa. Kalian harus sering-sering berdoa. Kalian harus yakin bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bakal melihat perjuangan kita, bukan melihat hasilnya. Jadi kalian harus yakin bahwa jika kalian bersungguh-sungguh berjuang, kalian bersungguh-sungguh bekerja keras demi skripsi kalian akan mendapatkan hasil sesuai dengan kerja keras kalian, insya Allah. Jadi itulah 5 tips dari aku menurut pengalaman aku sendiri. Jadi itu tergantung kalian akan mendapatkan nilai sesuai kerja keras kalian, dan kalian harus percaya diri seperti itu. Nah, akhirnya video kali ini dicukupkan sekian. Itulah 5 tips dari aku, pengalaman aku sendiri dan mendapatkan nilai A. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau bahkan videonya kurang jelas dan suaranya kurang jelas, mohon dimaklumin. Semoga kalian yang akan melaksanakan sidang skripsi mendapatkan hasil sesuai dengan kerja keras kalian, hasil sesuai keinginan kalian, dan jangan lupa berdoa seperti itu, meminta bantuan dan meminta ridho orang tua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarangin.